Shalom. Puji Tuhan. Kemarin waktu dijadwalkan di tingkat klasis pertukaran para pelayan mimbar, saya kembali ditempatkan di Efata Batu Kapur. Mudah-mudahan jemaat Efata masih ingat karena saya pernah ada di sini. Ini kali yang kedua saya naik mimbar jemaat Efata Batu Kapur. Dan saya menyampaikan kepada grup klasis, saya bilang, bisakah saya ditempatkan di tempat yang lain karena klasis ini ada 23 gereja. Kalau saya sudah 2 kali di Efata Batu Kapur, seandainya tahun depan saya mutasi keluar klasis, maka tentu saya tidak akan bisa menjangkau gereja-gereja yang lain. Tetapi semuanya ada dalam rencana Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, tema besar bulan September ini ialah hidup kudus bagi Tuhan dan sesama. Itu tema besar. Sedangkan tema kita minggu ini ialah nama baik lebih berharga daripada kekayaan. Betul kok? Yang benar sah. Saudara-saudaraku yang kekasih, kekayaan mempunyai daya tarik tersendiri. Siapa son mau kaya? Ya. Kekayaan itu punya daya tarik tersendiri. Bahkan sebagian besar orang jatuh cinta pada daya tarik kekayaan tersebut. Karena di dalam kekayaan tersebut ada godaan. Kan kalau dengan kekayaan orang bisa beli nama baik. Betul ke sonde? Ya. Kalau orang punya doi, dia bisa beli media, dia bisa sampaikan, dia tampilkan, dia punya model. Ini orang terlalu bagus, mantap. Tapi coba tanya dia pun tetangga, pasti dia pun tetangga paling tahu. Ya, karena tetangga pun CCTV tidak pernah mati. Ya. Dan ketika seseorang mulai jatuh cinta pada kekayaan, maka ia akan berusaha sekuat tenaga untuk mengejarnya sedemikian rupa. Sampai pada akhirnya ia lupa akan harga dirinya sendiri. Ya. Orang lupa bahwa dirinya lebih berharga daripada semua yang melekat padanya. Ya. Ketika Yesus berbicara tentang hal kekhawatiran, Yesus bilang begini, tubuhmu lebih berharga daripada pakaianmu. Ya. Hidupmu lebih berharga dari semua yang ada. Ya. Karena itu seperti yang saya katakan tadi, kalau orang sudah terlanjur jatuh cinta pada kekayaan, maka ia lupa diri dan dia lupa akan harga dirinya sendiri. Bahwa diri kita jauh lebih berharga. Allah menghargai diri kita dengan begitu luar biasa. Matius 6 ayat 21 bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ada sebuah cerita. Ada seorang nelayan kecil. Dia hanya punya sekoci kecil. Dia tiap hari bekerja dengan giat. Satu waktu dia baru pulang tangkap ikan pagi-pagi. Dia turun, dia membawa sejumlah berkat yang dia dapat perolehan dari mencari ikan. Di pantai, dia bertemu dengan seorang pengusaha yang sedang jalan-jalan pagi. Kemudian pengusaha ini memperhatikan ini nelayan. Di nelayan punya hasil tangkapan ini dia subagi. Sebagian kecil dia kasih masuk di depung ember, yang lain dia sunatok-natok memang. Jadi dia mulai jual di pinggir pantai. Habis berjual dia bawa yang ember kecil pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang ini pengusaha ini bilang, bapak ke tempat cerita dulu. Iya, ke mana? Bapak pun tangkapan ini cukup kok untuk hidup, cukup untuk kehidupan hari-hari, cukup untuk makan minum hari-hari. Bapak, ke mana kalau beta bantu bapak? Beta kasih bapak modal usaha
supaya Bapak menjadi nelayan yang lebih keren. Ya, Bapak akan saya kasih modal usaha untuk Bapak beli kapal yang lebih besar, alat tangkap ikan yang lebih bagus. Bapak akan dapat tangkap ikan lebih banyak setiap hari. Kemudian Bapak akan mendirikan sebuah perusahaan. Bapak akan mempekerjakan banyak orang. Dan Bapak akan menjadi sangat sukses. Sampai satu waktu Bapak mungkin akan menguasai laut. Kemudian ini nelayan bilang begini, Bapak, kira-kira untuk sampai sukses itu, sampai punya uang banyak itu, beta butuh berapa tahun? Kemudian pengusaha bilang, ya kira-kira sekitar 20 sampai 30 tahun. Bapak sudah sangat sukses. Kalau sudah sukses, beta mau bikin apa dengan itu kekayaan? Ya, tinggal Bapak menikmati Bapak pun hidup dengan istri anak. Bapak kan sudah sukses, tidak perlu kerja lagi. Menikmati dengan istri anak. Kemudian apa yang ini nelayan bilang? Kalau hanya untuk tunggu menikmati dengan istri anak, Betson perlu tunggu sampai 20-30 tahun. Tiap hari beta pulang, beta menikmati kehidupan bermain bersama anak-anak saya, membantu istri saya, menikmati momen dan waktu perjalanan hidup anak-anak saya. Kalau saya harus sukses dulu, saya tunggu sampai 20 sampai 30 tahun. Saat saya kembali mau kumpul dengan istri anak saya, apakah istri saya masih ada? Apakah anak-anak saya masih ada, sedangkan mereka sudah punya kehidupan masing-masing? Momen dan waktu tidak bisa kembali. Kebersamaan tidak bisa kembali. Nama baik tidak bisa diubah dengan mudah. Kita ingat ya, seorang konglomerat yang bernama Ayub pada masanya. Ia orang terkaya nomor 1 di negerinya. Apa yang terjadi dengan kekayaannya? Ketika Tuhan mengizinkan iblis mengambilnya, semuanya hilang dalam satu hari. Kalau begitu mari kita kembali pada firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini berbicara tentang dua hal. Yang pertama dia bilang di sebelah ada nama baik, di sebelah ada kekayaan. Di sebelah ada dikasihi orang, di sebelah ada perak dan emas. Amsal memberikan kepada kita pilihan. Bagaimana kita harus hidup? Bagaimana tujuan kita? Apa yang menjadi tujuan kita? Karena pada akhirnya Wahyu mengatakan, Wahyu 14 ayat 13 mengatakan, hanya perbuatanmu yang akan menyertai engkau ketika engkau menghadap Sang Hakim yang agung. Selagi kita hidup ini, kita punya pilihan ini. Mau memilih yang mana? Bagaimana cara hidup kita? Apakah kita mau memilih untuk tetap mempertahankan nama baik kita, menjalani hari-hari kita dengan hari yang penuh takut Tuhan? Karena nama baik di sini bukan berdasarkan pikiran dan tanggapan manusia dunia, tapi nama baik di sini terlebih lagi menjadi bagian dari yang dikasihi Allah. Noh disebut sebagai sahabat Allah. Ayub disebut sebagai kawan karib Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, nama baik tidak perlu dicari dengan usaha keras. Ya, kalau kekayaan lu son cari, son dapa. Lu son kerja keras, lu son dapa. Tetapi kalau nama baik tidak perlu usaha keras. Cukup menjalani hari-hari dengan takut Tuhan. Bekerja semampu kita, sesuai dengan talenta yang Tuhan beri, sesuai dengan tanggung jawab yang sementara ini Tuhan percayakan kepada kita. Bekerja dengan maksimal pada porsinya. Maka catatan itu menjadi catatan berharga yang akan ditinggalkan bagi keluarga kita saat kita menutup mata. Itu akan dikenang. Bahkan untuk waktu yang cukup lama. Hal yang kedua, memilih untuk dikasihi
atau memilih untuk memeluk perak dan emas. Itu pun menjadi pilihan. Ya, itu pun akan menjadi pilihan bagi kita. Mau memeluk untuk dikasihi atau memeluk perak dan emas. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, perbedaan hidup kita akan dilihat dari bagaimana cara kita hidup. Kalau Amsal mengatakan orang bijak itu, kalau dia lihat di situ ada malapetaka, dia menghindar. Tapi kalau orang yang tak berpengalaman, dia jalan terus, nanti kena celaka baru dia kaget. Itu di ayat yang ketiga, saya omong dalam bahasa Kupang. Ya. Orang bijak itu dia sudah tahu di situ son betul, dia son pi. Tapi orang tak berpengalaman, dia bilang bepi do kau cari pengalaman. Nah. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, mengawali di ayat pertama, Amsal telah meminta saya dan saudara untuk memilih bagaimana kita hidup. Dan di ayat yang kedua dia bilang orang miskin dengan orang kaya itu sama sah di mata Tuhan. Kemudian di ayat ketiga dia bilang bahwa marilah kita memilih dengan bijak sehingga kita berjalannya hati-hati. Ya, dari di antara dua pilihan tadi, nama baik dan kekayaan, dikasihi dan perak dan emas, kita memilih. Dan di dalam pilihan itu kita terbagi menjadi dua. Kita jadi orang bijak atau kita menjadi orang tak berpengalaman. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan justru di ayat yang keempat dia mengatakan bahwa ketika orang memilih untuk hidup dalam kerendahan hati, maka justru di dalam hidupnya ia diberkati dengan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Itu ayat yang keempat. Ya. Orang yang dengan tekun melakukan tanggung jawab yang Tuhan beri kepadanya, hidup dengan roh takut Tuhan, maka ia sedang memilih untuk memiliki nama baik. Dan di dalam kerendahan hatinya ia diberkati oleh Tuhan melalui kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Sedangkan orang yang jatuh cinta pada hal-hal yang tidak benar, mencari-cari segala upaya, maka ia disebut sebagai orang yang serong hati. Orang yang serong hati itu di sini dikatakan duri dan perangkap ada tunggu dia. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hati. Ya, sutunggu memang. Ya, lihat kalau orang yang jatuh cinta pada kekayaan sehingga mati-matian dia mengejarnya, maka dia senlia lain. Yang dia lihat hanya kekayaan. Dan karena itu istri juga dia bisa tendang buang, suami juga dia bisa tendang buang. Keluarga apalagi, jangan omong yang keluarga jauh lah. Istri dan suami saja bisa tendang angka buang. Ya, karena matanya hanya melihat pada kekayaan. Karena itu di ayat yang ke-6 Amsal mengatakan didiklah orang muda baik-baik. Karena orang-orang muda ini akan menjalani hari yang lebih panjang dari kita yang sudah rambut putih. Saya ini hanya kelihatan dari luar, ini kalau buka bagian dalam putih banyak. Ya, didiklah orang muda. Karena orang muda memiliki jalan yang masih panjang. Dan di jalan yang masih panjang itu ia jangan menyimpang. Agar kehidupannya berkenan di hadapan Tuhan. Agar ia memiliki tujuan yang jelas. Bagaimana ia harus hidup dan mempermuliakan nama Tuhan. Karena pada kenyataannya di luar sana itu orang kaya menguasai orang miskin. Orang yang mencari nama baik bukan berarti dia akan raroso kok miskin, tidak. Karena firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa orang yang rendah hati akan diberkati dengan kehormatan, dengan kehidupan, bahkan dengan kekayaan. Tetapi orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Ya, tongkat amarahnya
akan habis binasa. Ini orang yang sudah lalu garagas, orang Kupang bilang akhirnya dia bertindak curang, hatinya serong, ya, karena matanya dibutakan oleh harta benda. Sehingga dia susun lia lah, lu mau kakak ko adik ko bapak ko mama, dia son pusing lai. Orang ini menabur kecurangan. Orang ini serong hatinya. Dan orang yang demikian disebut sebagai orang yang akan menuai bencana. Orang yang demikian orang yang disebut bahwa dia akan habis binasa, tak bersisa. Dan di ayat yang ke-9 Amsal menuliskan bahwa orang yang baik hatinya akan diberkati. Orang yang baik hatinya akan diberkati. Kita menemukan di sini ada 2 orang yang diberkati oleh Tuhan. Yang pertama orang yang rendah hati, ia diberkati dengan kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Dan yang kedua orang yang baik hati, ia diberkati dengan rezeki yang bisa melimpah sehingga ia mampu berbagi dengan orang lain. Tapi orang yang serong hati, orang yang curang, ia mendapatkan duri dan perangkap, ia mendapatkan bencana, ia mendapatkan kebinasaan. Saya dan saudara diberikan pilihan hari ini. Mana yang akan kita pilih? Dan mana yang akan kita jalani di hari-hari kita yang masih Tuhan anugerahkan ini. Pilihan kita terhadap tujuan masing-masing menentukan cara hidup kita. Hari ini kita akan kembali ke dalam kehidupan kita dan menjalani hari-hari kita. Bagaimana kita menjalani hidup ini akan menentukan ke arah mana tujuan kita. Apakah kita menuju pada kehormatan ataukah kita menuju pada kebinasaan. Masing-masing kita memilih dan menentukan dengan bijak. Firman Tuhan mengatakan orang bijak dia menghindar. Tapi orang yang tak berpengalaman dia bisa, dia maju tak gentar. Walaupun di situ dia tahu ada celaka. Di situ ada kebinasaan, di situ dia akan tuai badai, di situ dia akan dapat duri dan perangkap. Tapi dia mau pi, maka silahkan jalan. Tapi bagi yang bijak, bagi yang takut Tuhan, bagi yang rendah hati, bagi yang memiliki kebaikan hati, karena memilih untuk dikasihi, karena memilih untuk melihat nama baik di hadapan Tuhan jauh lebih berharga dan jauh lebih terhormat dari semuanya, maka ia akan menjalani hari-hari baik yang diberkati oleh Tuhan. Selamat menjalani hari-hari kita. Berpeganglah kepada Tuhan dan kepada janjinya, maka hidupmu akan senantiasa mempermuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin.